Bapak Ibu minta tolong berpasangan karena sebelum saya memulai kegiatan saya ingin sedikit permainan. Ada yang tidak berpasangan? Susah bermainnya kalau nggak ada pasangannya dua-dua. Nggak poligami, nggak tiga. Kok bentuknya kayak gini ya? Oke, sudah. Oke. Nah, aturan permainannya adalah salah satu teman memegang ini, ya, pegang, terus pegang gini, telinga, tangan, tekuk, tapi tidak bisa ya. Berdiri gak, Bu? Oh iya, oke, berdiri deh. Tekuk, ya, cari posisinya. Ya, langsung tinggal mengambil. Bu, ada. Oh, Bu Fatma boleh sama Ibu Kepala Sekolah. Telinga, tekuk. Telinga, tangan, tekuk, tangkap ya, berarti kertas warna pink yang temannya pegang. Ya, jadi yang menangkap berarti misalnya Bu Santri bilang tangkap dan mengambil, berarti Bu Santri yang menang ya. Ya, paham nggak? Telinga, sama-sama pegang telinga. Hadap-hadapan. Telinga, tangan, tekuk gini ya. Telinga, tangan, lutut. Tekuk ini, oke. Daripada ini, oke, tekuk. Oke, ulang. Tekuk aja lebih enak. Telinga, tangan, tekuk, tangkap. Tangkap ininya ya. Kalau misalnya saya bilang tangkap ya. Tangkap temannya, dan temannya yang pegang kertas usahakan menjaga menarik ya. Jangan sampai diambil. Ya. Oke. Baik. Telinga, tangan, tekuk, telinga, tangan. Oh, belum tangkap. Kalau saya bilang tangkap baru dia. Telinga, tangan, tekuk, telinga, tangkap. Kejauhan ya? Dapat tak? Ulang. Menjaga pertahanan. Ulangan. Maju. Terlalu jauh. Maju. Maju. Oke, ulang, maju, sudah. Telinga, tangan, tekuk, telinga, tangkap. Ada yang dapat? Wow, luar biasa pertahanannya nih. Oke, tepuk tangan dulu dong buat kita semua, luar biasa. Nah, Bapak Ibu nanti bisa nih mainkan permainan ini sama teman. Usul depannya diganti uang, cepat itu. Anggapannya warna pink ini warna merah, uang 100.000. Iya. Lambat. Oke, baik. Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih banyak atas kehadirannya, supportnya untuk menghadiri kegiatan aksi nyata saya di modul budaya
positif. Nah, di dalam materi yang akan saya sampaikan adalah materi yang materi modul 1 yang saya pelajari di CGP. Mungkin nanti Bapak Ibu yang siapa tahu kedepannya akan menjadi calon guru penggerak akan mempelajari seperti ini. Sebelumnya saya juga mohon maaf, mungkin ilmu saya terbatas, jadi saya berbagi yang saya bisa, yang saya dapatkan dan saya bisa bagikan. Ya, jadi sekali lagi mohon maaf kalau misalnya ada kesalahan, nanti kita sama-sama mencari solusinya seperti apa ya. Oke, baiklah. Yang pertama adalah modul 1.1, yaitu filosofi pemikiran menurut Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya modul 1.2, yaitu nilai dan peran guru penggerak. Dan 3 adalah tiga adalah visi dan visi guru penggerak. Dan keempat adalah budaya positif. Menurut pemikiran Ki Hajar, filosofi pemikiran menurut Ki Hajar Dewantara atau yang kita biasa menyebut dengan KHD, ya, pendidikan menuntut segala kodrat yang ada pada anak, alam dan zaman agar tercapainya keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun anggota keluarga, di mana kodrat alam dan kodrat zaman ini adalah kodrat alam ini adalah lingkungannya, lingkungan tempat tinggalnya. Kemudian kodrat zaman adalah perkembangan zaman yang mempengaruhinya, ya. Selanjutnya pendidikan menghamba pada murid, di mana pendidikan berpihak pada murid sesuai minat dan bakat anak. Yang kita tahu bahwa kurikulum Merdeka adalah menganut pemikiran Ki Hajar Dewantara, yang mana kita menghamba pada murid dalam artian pembelajaran yang berpihak pada murid. Kenyaringan ya? Sudah. Sudah. Begini mesti. Oke, selanjutnya guru ibarat petani, sekolah sebagai lahan dan ibarat benih. Guru hanya bisa menuntun tumbuhnya benih menjadi tumbuhan yang baik. Mohon maaf sebelumnya, guru ibarat petani, sedangkan siswa adalah bibitnya. Jadi bagaimana kita ini menanam bibit kita supaya tumbuh baik, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Oke, selanjutnya nilai guru penggerak, yaitu nilai dan guru penggerak, yaitu yang pertama nilainya, yang pertama kita sebagai guru haruslah mandiri, ya. Dalam artian saya nyontek dulu ya. Tuh di belakang. Oke, yang diharapkan adalah guru melakukan perubahan, ya, di dalam dirinya. Guru mau menggerakkan dirinya keluar dari zona nyamannya yang biasa santai-santai. Ayo, apa yang harus kita lakukan untuk memotivasi atau membuat pembelajaran yang lebih menyenangkan, yang lebih berpihak kepada murid, seperti itu. Kemudian reflektif adalah melakukan refleksi diri setelah apa yang kita lakukan, seperti pembelajaran kita melakukan refleksi. Oh, ternyata ada yang kurang loh dari pembelajaran saya. Nah, nanti kita akan mengkoreksi, kemudian mengevaluasi, seperti itu. Selanjutnya inovasi, yaitu kita sebagai guru haruslah memiliki pemikiran yang bisa merubah, ya. Semisalnya kita tidak memiliki media pembelajaran yang mumpuni, kita berinovasi, mencari media yang dapat kita olah sesuai dengan sumber daya yang ada. Kemudian kolaborasi, nah, di mana kita bisa berkolaborasi dengan rekan sejawat kita seperti kegiatan P5, seperti itu. Selanjutnya berpihak
ya. Bapak Ibu, kita diharapkan pembelajaran yang berdiferensiasi. Yang kemarin kita belajar di KGG sesuai dengan kebutuhan murid. Misalnya murid ini kebutuhannya tidak bisa membaca, kita fokuskan membaca. Kemudian siswa ini pintar membaca tetapi pemahamannya kurang, maka kita memberikan soal-soal pemahaman seperti itu ya. Selanjutnya peran nilai guru penggerak menjadi pemimpin pembelajaran ya. Jadi Bapak Ibu nanti akan menjadi seorang seperti ini ya Bapak Ibu ya, memimpin di dalam kegiatan tombel, mendorong kolaborasi ya. Ayo sama-sama teman-teman, kita sama-sama berkolaborasi, saling sama-sama bekerja sama membuat modul ajar P5 seperti itu. Kemudian mewujudkan pemimpinan ya. Kemudian menjadi coach bagi guru yang lain dan menggerakkan komunitas praktis. Saya cepatin aja ya Bapak Ibu ya. Oke, visi dan misi guru penggerak. Baik. Visi dapat terwujud jika adanya kerjasama semua warga sekolah. Maka oleh karena itu diperlukan langkah-langkah konkret dengan menggunakan metode inquiry apresiatif dengan tahap yang disebut dengan bakja. Buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali impian, atur eksekusi. Yang bulan lalu yang saya ada paparkan itu, mungkin Bapak Ibu masih bingung ya kayak gimana alurnya. Nanti ketika pada saat Bapak Ibu CGP akan mempelajari ini, apa sih visinya Bapak Ibu sebagai guru, seperti itu. Nah, selanjutnya kita dari kegiatan inti dari pelajaran ini, dari kegiatan ini adalah disiplin positif ya. Disiplin positif ini menurut teori kontrol Dr. William Glaser, yaitu banyak sekali nih. Yang pertama, kita ini, saya tidak bisa mengontrol orang lain, hanya dapat mengontrol diri sendiri. Kita tidak bisa mengontrol Bu Desti, Bu Zul, tidak bisa. Tetapi kontrollah diri kamu, ya, seperti itu. Oh ya, Pak. Kemudian selanjutnya makna disiplin, yaitu belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Oke, baiklah. Selanjutnya, menurut teori kontrol ya, William Glaser, semua perilaku ini ada motivasinya ya. Kemudian model berpikir menang-menang, kemudian berkolaborasi dan konsekuensi menciptakan pilihan-pilihan baru. Selanjutnya dalam model pemikiran ini adalah timbullah 5 posisi kontrol guru. Nah, yang pertama adalah guru sebagai penghukum, guru sebagai pembuat rasa bersalah, guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, atau guru sebagai manajer. Nah, kemudian motivasi ekstrinsiknya adalah ada 2, yaitu untuk menghindari hukuman atau mendapatkan imbalan. Jadi dia melakukan sesuatu ini apa ya tujuannya? Apakah mendapat hukuman atau ingin mendapat imbalan? Selanjutnya kemudian sama untuk menghargai diri sendiri. Kemudian nanti kita lanjut. Selanjutnya segitiga restitusi, yaitu segitiga restitusi ini adalah terbagi menjadi 3, yaitu menstabilkan identitas, selanjutnya validasi kebutuhan, ketiga menanyakan keyakinan. Kemudian dari segitiga restitusi ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan penguasaan, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan kesenangan, dan kebutuhan kebebasan. Nah, Bapak Ibu, budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan yang diterapkan di sekolah ya. Budaya positif dapat mendorong murid untuk
berpikir dan bertindak dan menciptakan sebagai proses memerdekakan dirinya dan bertanggung jawab. Bapak Ibu sampai sini ada pertanyaan? Oke, masih belum ada gambaran gitu. Oke, baik. Saya lanjut lagi. Dari nilai positif, budaya positif, timbullah nilai-nilai kebajikan universal. Yang mana nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif yang kita pointernya. Makasih Bu. Nah, gimana nih? Tekan ini ya. Makasih Bu. Oke. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal atau umum dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Nah, dari nilai-nilai kebajikan ini kita ingin membentuk siswa kita memiliki nilai-nilai kebajikan profil pelajar Pancasila, yang mana beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong serta kreatif. Nah, ini adalah salah satu budaya positif kita, adalah kita ingin membantu siswa kita memiliki nilai-nilai kebajikan ini. Selanjutnya, teori motivasi perilaku manusia. Motivasi eksternalnya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya melakukan ini, ya. Kemudian motivasi eksternal yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan, ya. Siswa melakukan itu agar dia mendapat imbalan, ya. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan ini? Nah, biasanya tuh siswa-siswa yang saya dengar dari teman-teman CGP saya itu, mereka melakukan itu adalah karena kesenangan, ya, kebutuhan kesenangan akan dirinya, taruhan sama temannya, ya, seperti judi online. Nah, saya kemarin mendapat cerita sekarang anak SMA itu banyak sekali sudah pintar pinjaman online. Jadi teman-teman mohon hati-hati, jangan pernah meminjamkan KTP Bapak Ibu kepada saudara. Tanya dulu apa mau tujuannya itu, karena sangat mudah sekali. Dan mereka ganti kartu, buang nama kita yang di blacklist, seperti itu ya. Kita yang diteror, data kita yang disebar. Dan itu termasuk dari perbuatan hukuman pidana, ya. Selanjutnya, motivasi eksternal. Tujuan disiplin positifnya yaitu untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukan ini, ya. Misalnya kalau saya buang sampah pada tempatnya, orang akan melakukan apa sama saya? Oh, saya merasa, saya sudah melakukan disiplin positif loh. Oh, Bapak Ibu telah menilai saya anak rajin, seperti itu. Nah, selanjutnya ini yang tadi saya bilang, kebutuhan 5 kebutuhan dasar manusia, ya. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup seperti makan, ya, rumah, seperti itu. Kebutuhan kasih sayang dan diterima, ya, seperti kita memilih pasangan, memiliki teman, memiliki sahabat. Kemudian kebutuhan penguasaan atau dapat diakui, yaitu saya hebat loh, saya bisa loh, seperti itu. Selanjutnya kebutuhan akan kebebasan, yaitu saya semisalnya siswa ini merasa dia selalu diberikan bekal sama orang tuanya. Nah, dia nih bosan sama bekal yang yang diberikan sama orang tuanya, maka dia bertukaran bekalnya sama temannya dan dia merasa kebebasan akan dirinya, merasakan bekal temannya, seperti itu. Kemudian kebutuhan kesenangan adalah, ya, seperti koleksi barang-barang pribadi, melakukan kesenangan lah, seperti itu. Melakukan kesenangan juga ada yang bersifat positif dan ada bersifat negatif. Oke, selanjutnya Bapak Ibu, ya, 5 posisi kontrol guru, ya. 1. Nah, Bapak Ibu bisa merefleksikan diri Bapak Ibu sebagai
sebagai apa? Posisi guru yang menggunakan hukuman fisik atau verbal. Contoh, kamu buang sampah di luar, lari 10 kali putaran, seperti itu ya. Kamu kan terlambat, 10 kali putaran lari sana. Nah, kita tidak tahu bahwa anak ini nih terlambat seperti apa. Kita harus mengetahui, mencari tahu dulu kesalahan anak ini apa, seperti itu. Selanjutnya, pembuat merasa bersalah. Posisi guru yang bersuara lebih lembut tetapi membuat siswa atau orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri dengan perkataannya. Contohnya, saya kecewa sama kamu nak, kenapa kamu melakukan itu? Kamu gak kasihan kah sama orang tuamu? Nah, kayaknya kita pelan aja tapi kayaknya nyelkit ya. Seperti itu. Kemudian posisi teman. Posisi teman yaitu posisi guru tidak menyakiti siswa, akan tetapi berupaya mengontrol siswanya melalui persuasi atau perbicaraan atau percakapan. Contohnya, ayo bantuin ibu yuk bersihin kelas yang tadi saya dengar di kelasnya Ibu Akidah. Nah, itu kan sebagai teman ya, dia mengantar, ayo temanin ibu bersihkan kelas. Kelas kita telah digunakan kegiatan P5 seperti itu. Selanjutnya, pemantau. Nah, posisi guru sebagai yang mengawasi. Guru bertanggung jawab atas perilaku orang yang diawasi dengan memberikan sanksi atau konsekuensi. Di mana guru di sini berperan pemantau, dia memberikan sanksinya. Sanksi dan konsekuensi berbeda ya Bapak Ibu. Nanti di slide selanjutnya kita akan bersama-sama membahasnya. Oke, selanjutnya manajer. Posisi guru yang bersama dengan siswa mempersilahkan siswa untuk mempertanggungjawabkan atas perilakunya, mendukung siswa dapat menemukan solusi atas permasalahannya. Jadi posisi ini adalah kita sebagai guru mempersilahkan siswa menceritakan permasalahannya, kemudian mencarikan solusi apa yang terbaik buat siswa. Nah, Bapak Ibu, saya ingin bertanya, dari 5 kontrol posisi guru, Bapak Ibu di posisi yang mana ya? Ada yang ingin menjawab? Ayo, nggak apa-apa. Berani berbuat apa? Kesalahan atau memberikan pendapat. Oke, ayo. Pertanyaan saya adalah, Bapak Ibu dalam mengajar atau mendidik siswa, Bapak Ibu dimasuk di 5 kontrol ini. Apakah saya nih di manajer gitu? Atau saya tahu dong? Satu. Oh, satu, Pak Pupul. Kenapa alasannya, Pak? Sekarang anaknya agak mobile. Kita ngomong sekali malah dia 2 kali. Oh, gitu. Nah, ini ada lingkungan. Tapi kalau yang saya tidak mobile, dia balik, bahkan saya jadikan teman, bahkan kasih upaya yang bagus. Oh, luar biasa. Tepuk tangan dulu dong buat Pak Ramsa. Tapi sebetulnya untuk menjadi pendukung tidak baik ya Pak ya. Tetapi Bapak memposisikan siswanya perilakunya seperti apa. Oke, baik. Saya mau siapa ya? Oh, saya. Baik, terima kasih Bu Astri. Menurut pendapat saya pribadi Bu, untuk saya sendiri, saya di antara kelima ini saya karena ini semuanya menurut saya lakukan Bu. Kenapa? Karena untuk mendidik anak-anak Ibu dan bisa cuma satu aja. Jadi memang harus semuanya. Saya sebagai manajer, saya memantau mereka. Saya sebagai teman mereka, kalau mereka salah saya hukum, saya berikan sanksi, dan saya juga nggak bisa di satu posisi aja Bu, karena untuk mendidik mereka ini ya memang perlu semuanya. Itu menurut saya Bu ya. Jadi kalau dari situ semuanya saya di semuanya. Oke, terima kasih Pak Kaisar, luar biasa. Jadi memposisikan kondisi siswanya ya Bapak ya. Oke, baik. Selanjutnya ada yang ingin berbagi lagi? Oke, Ibu Mapel? Enggak. Oke, Ibu Faiza. Oke, saya mau dengar nih. Selamat agama Islam. Benar yang disampaikan oleh Pak Faisal.
kita semua tidak bisa menghukum satu. Kita ada yang menghukum ke arah ke situ, kita tanya sama anak, kita jadi teman bisa, manajer bisa, pemantau juga bisa. Jadi kita lakukan itu semua. Kalau saya sependapat dengan Pak Faisal. Lanjut Mas. Oke, baik. Terima kasih Bu Faisal, tepuk tangan dulu dong buat Bu Faisal, luar biasa. Jadi di sini ada sedikit gambaran ya Bapak Ibu. Bapak Ibu memiliki posisi kontrol guru seperti apa ya. Nah selanjutnya, oke, kelihatan tidak? Kelihatan. Oke, baik Bapak Ibu. Kelihatan nggak? Karena jarak jauh itu sambil nulis Mbak, notulen Mbak. Tanggung jawab. Kelihatan? Sini Pak, duduk. Oke, baik. Nah, Bapak Ibu, di sini adalah kita loncat dulu ya ke peraturan kelas sama keyakinan kelas. Nah, Bapak Ibu, kelewatan slide-nya. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nah, di sini Bapak Ibu kita lihat sebelah kiri ini adalah hukuman dan sebelah kanan adalah konsekuensi. Nah, ini yang harus kita lakukan sebagai guru. Apakah kita penghukum atau memberi hukuman atau konsekuensi? Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Ini adalah hukuman. Sedangkan konsekuensi adalah sesuatu harus terjadi. Kemudian hukuman membuat anak sakit fisik maupun hatinya untuk jangka waktu yang lama. Sedangkan konsekuensi adalah membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Kemudian hukuman anak membenci kedisiplinan. Konsekuensi adalah anak menghargai disiplin. Hukuman paksaan. Sedangkan konsekuensi adalah stimulus dan tanggapan. Kemudian hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, sedangkan konsekuensi adalah mendorong anak agar mudah menyesuaikan dirinya. Kemudian hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahannya, sedangkan konsekuensi adalah anak belajar untuk mematuhi peraturan. Hukuman anak marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Sedangkan konsekuensi adalah kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara atau time out. Oke. Nah, Bapak Ibu, bisa nih berdiskusi sama teman di sebelahnya, ya. Kenapa Bu Des? Salah ya. Tolong pindah dulu Pak posisimu Pak. Oh ya ngalah ya. Terima kasih Bu Pak. Oke Bapak Ibu silakan memberikan jawaban ya. Diskusi sama temannya. Tindakan guru ada permasalahan di sini ya. 1. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Pilih salah satu. Ketiga, murid diminta untuk push up 5 kali karena tidak menggunakan masker pada saat ke sekolah.
bawah. Ini pada kasar yang COVID ya. Oke, hukuman atau konsekuensi. Selanjutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Hukuman atau konsekuensi. Kemudian, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Hukuman atau konsekuensi. Kemudian, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ya, konsekuensi atau hukuman. Terus dan terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Sekarang saya memberikan waktu 5 menit untuk berdiskusi. Oke, baik. Ada post-itnya untuk menulis? Sudah? Oke, saya mau dulu kelompoknya yang mana? Apa? Oke, ayo, ini nih. Mending Satu-satu. apa satu-satu? Satu. Oh iya, betul. Ibu. Baik, tadi yang menjawab itu Pak Kamsan, jadi saya yang meneruskan. Yang pertama langsung saja ya. Yang pertama Pak Kamsan menjawab hukuman. Yang kedua Pak Kamsan menjawab hukuman. Yang ketiga Pak Kamsan menjawab hukuman juga. Yang keempat sedikit berbeda, Pak Kamsan menjawab konsekuensi. Yang kelima Pak Kamsan juga menjawab konsekuensi. Yang keenam jawabannya hukuman. Yang ketujuh jawabannya hukuman. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu dong buat kelompoknya Pak Kamsan dan Bu Fatima. Oke, lanjut. Terima kasih atas diskusi saya dengan saya. Diskusi kami pertama kami menjawab itu bahwa itu adalah konsekuensi. Yang kedua kami menjawab bahwa itu adalah hukuman. Yang ketiga kami menjawab bahwa itu adalah hukuman. Yang keempat, kelima dan pada lima kami menjawab bahwa itu adalah konsekuensi. Dan keenam dan ketujuh kami menjawab bahwa itu adalah hukuman. Terima kasih Bu Fatima. Terima kasih Mas Zainal dan Pak Faisal. Kita lanjut lagi nih di kelompok 3. Kelompok 3 orang. Ulinda, tadi puisi udah ya? Baik, hasil diskusi kami nomor 1, 2, dan 3 itu hukuman, 4, 5 itu konsekuensi, nomor 6 sama nomor 7 itu hukuman. Oke, baik. Terima kasih kelompok Bu Leisandri, Bu Roslinda dan Bu Isi. Tepuk tangan dulu dah. Oke. Selanjutnya ini kelompok Bu Neni dan Bu Lisna. Nomor 1, 2, 3 dari kelompok kami itu hukuman. Nomor 4, 5 konsekuensi. Kemudian nomor 6 hukuman. Nomor 7 konsekuensi. Oke, baik. Terima kasih. Tepuk tangan dulu dong buat kelompok Bu Neni dan Bu Lisna. Oke, selanjutnya kelompok Bu Sulis dan Bu Akidah. Ya. Jangan nyanyi. Dari terima kasih untuk kelompok saya dengan Bu Sulis. Untuk nomor 1, 2, dan 3 itu adalah hukuman. Nomor 4 dan 5 itu konsekuensi karena dia harus bertanggung jawab. Kemudian nomor 6
Nomor 6 itu ragu-ragu saya mau konsekuensi mau hukuman, tapi saya jawab hukuman aja. Terus kemudian salah enggak apa-apa ya. Masih dapat 80. Nomor 7 adalah hukuman. Karena kecuali kalau dia misalkan olahraga pada saat itu pukul basket, tiba-tiba dia lambat datang konsekuensinya kamu harus ikut juga mukul basket seperti teman-temanmu, itu konsekuensi. Tapi ini kayaknya saya lihat itu dia harus lari kan, beda dengan pembelajaran yang berlangsung. Terima kasih, itu saja. Oke. Terima kasih, tepuk tangan dulu ya Bu Akida dan Bu Bu Sudes. Oke, selanjutnya kelompok Bu Ati dan Bu Faiza. Ini Bu Ati. Menurut kelompok saya sama Bu Faiza, yang nomor 1 konsekuensi, nomor 2 hukuman, nomor 3 sama 4 konsekuensi, nomor 6, 7 hukuman. Oke, baik. Terima kasih Bu Ati, tepuk tangan dulu dong buat Bu Ati dan Bu Faiza. Oke, kelompok Cherry Bell. Kalau kami itu ngikut yang benar aja semuanya. Konsisten dong. Oke, kalau kami sama sebenarnya 1, 2, 3 hukuman, 4, 5 konsekuensi, 6 bonus, 7 hukuman. Ada lagi yang lain gitu. Oke, baik. Udah, selamanya pesannya. Oke, baik. Bapak Ibu, sama kan teman-teman jawaban temannya? Ada yang sama, ada yang beda. Ayo kita kembali ke laptop. Oke, baiklah. Ada yang sama? Ada yang sama? Oke, baik. Itulah dia. Oke, baik. Nah, kita jawab. Oke, baik. Apa? Kecewa gitu ya. Iya, sebentar. Kecewa. Oke, baik ya. Bapak, saya tahu Pak perasaan Bapak. Oke, baiklah kita dari awal ya. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah adalah hukuman. Betul? Betul. Selanjutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Apa? Hukuman. Sudah jelas ya, karena fisik. Ya. Selanjutnya, guru diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Apa? Hukuman karena fisik, bentuk fisik. Oke. Mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret adalah konsekuensi, tidak berupa fisik tetapi dia perilakunya ya. Selanjutnya, mana lagi nih? Ayah membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensinya adalah dia harus membersihkannya ya, bukan dimarah tetapi konsekuensinya adalah membersihkannya. Nah, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian karena tidak mengenakan sepatu hitam. Kenapa? Tadi rancu ya kalimat istilahnya ya. Itulah salah satunya agar pola pikir Bapak Ibu nyari Bapak Zainal apa? Berkembang bagaimana? Kenapa ya? Caranya nih apakah salah penulisannya atau salah maksudnya ini apa ya? Maksudnya dari kalimatnya ini apa? Ya, ternyata kesalahannya adalah kesalahan penulisan seperti itu. Bukan bonus ya Bu Desti ya. Ya. Selanjutnya, lari mengelilingi lapangan. Basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Pada saat konsekuensi. Di sini saya mau tanya, ada yang jawab konsekuensi?
Karena saya menjawab hukuman, karena saya mengajar teori di kelas, jadi saya hukum mulai di lapangan. Oke, Bu Sulis, ada jawaban lain? Sesuai fakta ya. Nggak ada. Oke, nggak ada. Oke. Ada yang konsekuensi nggak? Saya berharapnya ada konsekuensi. Ada nggak di situ jawabannya? Nggak ada. Oke. Baik. Kenapa alasannya konsekuensi adalah iya. Pada saat jam pelajaran. Jam pelajarannya adalah dia kan fisik. Nah, jadi dia konsekuensinya adalah ke fisik. Ya, seperti itu. Jadi sudah paham ya Bapak Ibu ya? Nah, jadi bisa dibedakan ya? Apa? Oke. Nah, tadi bilang Bu Asrini tolong dong diperjelas hukuman dan konsekuensi. Nah, ada yang bisa bantu saya jawab nggak? Tadi kan sudah dijelaskan nih, nanti saya perbuat deh. Oke. Ayo, siapa? Ayo dong, saya mau dengar. Bu Linda nih tadi nih. Oke. Apa nih? Ini hukuman sama perbedaan. Apa perbedaan? Apa perbedaannya itu? Hukuman dan Kalau hukuman itu berbentuk fisik kali ya, iya, kenapa? Ya berbentuk fisik. Tapi kalau dia konsekuensi itu kita kayak mengajarkan atau menasehati agar mereka itu lebih baik. Seperti itu. Gitu kali ya. Jawab. dulu mas tepuk tangan dulu dong buat Bu Linda. Ya, saya mau tambahan nih dari Ibu apa buat Gida. Kembali ke laptop. Terima kasih. Menurut saya kalau konsekuensi itu, kalau hukuman itu kalau dia salah ya kita beri hukuman. Tapi kalau konsekuensi kita mendidik mereka untuk melakukan sesuatu supaya melakukan ke depannya, tidak berbuat kesalahan lagi. Terima kasih. Kasih tepuk tangan dulu dong buat Gida. Nah, jadi hukuman adalah kita memberikan sebuah hukuman berupa bentuk fisik, ya. Kemudian kalau konsekuensi adalah kita memberikan sebuah konsekuensi sanksi yang mendidik seperti itu ya, yang dia bisa belajar. Oke, sampai sini ada pertanyaan atau sudah cukup jelas Bu Faiza? Teman-teman sampai sini ada pertanyaan? Oke, baik kita lanjut. Nah, keyakinan kelas di sini mungkin teman-teman masih. Oke, baiklah keyakinan kelas mungkin di sini masih ada yang sudah tahu atau masih ada yang bingung kayak gitu ya. Oke, keyakinan kelas merupakan kesepakatan kelas yang diyakini bersama guru dan siswa dengan harapan meningkatkan kedisiplinan siswa ya. Nah, siapa yang membuat keyakinan kelas, kesepakatan kelas ini? Keyakinan kelas ini adalah semua ya, guru dan siswa. Intinya adalah di sini adalah peraturan. Nah, di sini adalah dasarnya peraturan kita rubah menjadi keyakinan kelas. Kelihatan nggak ya? Nah, Warnanya betul. baru hitam lagi yang Ya ini saya membayangkan kue nih goyang naiknya habis ngapain juga tadi ya. Di sini adalah peraturan kelas ya. Peraturan kelas. Selanjutnya berubah dari ungu berubah menjadi hijau. Menjadi keyakinan kelas. Setelah keyakinan kelas diberlakukan, berubahlah menjadi lingkungan positif, berubah menjadi kuning. Setelah lingkungan sekolah menjadi lingkungan positif, berubahlah seluruh warga sekolah menjadi budaya positif yang menerapkan 5 apa tadi yang saya jelaskan, profil pelajar Pancasila. Inilah kuncinya seperti itu. Jadi di sini Bapak Ibu masih ada nggak yang di sini tulis peraturan kelas? Masih saya Bu. Maaf salah boleh saya ubah Bu. Nggak apa-apa Bu. Oke, nah Bapak Ibu di sini, nah mungkin di sini Bapak Ibu akan agak sedikit bisa berpikir ya. Peraturan kelas
kelasnya adalah keselamatan menghormati orang lain. Nah, nanti bisa yang saya bilang ya, kalau misal Bapak Ibu lihat di Canva atau di pad, nanti ada tuh kesepakatan kelas ya, contohnya yang baik. Selanjutnya, dilarang menggunakan narkoba ya. Ini untuk kelas untuk SMP, jenjang SMP maupun SMA. Kesehatan, untuk berdampak kesehatan ya. Bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain, bersabar, gunakan masker, yaitu keyakinan kelasnya adalah kesehatan, keselamatan. Kemudian terakhir adalah peraturan kelasnya adalah jangan berlari di kelas atau di koridor, yaitu keyakinan kelasnya adalah keselamatan dan keamanan ya. Jadi untuk keyakinan kelas buatlah kata-kata positif. Oke, selanjutnya restitusi. Nah, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi, tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain, yaitu menurut Gilson 2004. Oke, ini adalah restitusi ya. Restitusi adalah kondisi kita menciptakan memperbaiki kesalahan siswa kita seperti itu menjadi lebih baik lagi. Nah, di sini adalah segitiga restitusi. Nanti Bapak Ibu bisa melihat ya, Bapak Ibu, segitiga restitusinya itu di Google juga bisa. Oke, baik. Segitiga restitusi yaitu menstabilkan identitas. Yang pertama, berbuat salah tidak apa-apa, ya. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Ya, ini menstabilkan identitas nih. Azam, saya stop dulu ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Selanjutnya, menstabilkan identitas adalah ketika siswa kita melakukan kesalahan, kita menimbulkan bisa bertanya kepada siswa kita bahwa tidak apa-apa nah kita melakukan kesalahan karena ibu juga pernah melakukan kesalahan. Biasanya kan ada tuh siswa kita yang tidak mau bercerita sama kita bisa memancing, memberi pertanyaan pemantik seperti ini. Selanjutnya, validasi tindakan yang salah ya. Padahal kamu bisa loh melakukan hal yang lebih buruk dari ini. Kamu pasti punya alasannya mengapa kamu melakukan hal tersebut. Kamu patut bangga pada diri kamu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting bagi kamu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Jadi di sini adalah guru tidaknya memvalidasi tindakannya, apakah tindakannya itu betul atau salah, seperti itu ya. Selanjutnya, menanyakan keyakinan. Keyakinannya adalah apa yang kita percayai sebagai kelas, keyakinan kelas yang kita percayai, keyakinan kelas. Apa yang kita percaya sebagai kelas di kelas atau di keluarga kita. Mohon maaf ya. Saya ulangin, apa yang kita percayai di kelas kita atau di keluarga kita. Semisalnya yang ini adalah kita kan di kelas memiliki kesepakatan kelas. Kesepakatan kelasnya adalah disiplin ya. Disiplin dalam artian on time, tepat waktu. Nah, jadi kita bisa nih keyakinan kelas pada saat siswa terlambat. Kamu meyakini nggak kelas keyakinan kelas yang kita buat? Nah, seperti itu. Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati, nilai-nilai kebajikannya ya. Terus apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau menjadi apa? Atau kamu menjadi orang yang seperti apa kalau kamu melakukan hal ini? Jadi intinya adalah kita sebagai guru menanyakan keyakinan akan hal yang telah dia lakukan dan dia yakini juga. Nah, selanjutnya Bapak Ibu,
saya ingin menambahkan sekali lagi sedikit. Ketika kita, kelihatan nggak ya? Ketika kita merestitusi siswa kita atau kita memberikan, menanyakan sesuatu pada siswa kita, perhatikanlah ini. Yang pertama adalah Menggali alasan murid. salah. Ya, apa ya, satunya lagi. Yang pertama adalah kita membuat kelas itu nyaman. Cari tempatnya nyaman. Nggak usah di dalam kelas atau tunggu situasinya tenang. Contoh, siswa kita melakukan berkelahi lah. Carilah dulu. Jangan langsung kita mau selesaikan itu. Kita tenangkan dulu. Tenangkan dulu diri siswa kita. Tenangkan dulu diri kita. Nah, kemudian bawa di mana? Bawa ke kantor. Cari tempat yang sepi, cari tempat yang tenang, menenangkan. Cari kenapa ya bisa berkelahi, apa ya alasannya. Kemudian gali, kenapa bisa melakukan itu, apa sebabnya. Kemudian sama-sama melakukan perdamaian, ya, meminta maaf satu sama lain, membuat perjanjian tidak akan melakukan hal itu lagi, seperti itu. Nah, itulah yang saya kemarin dapatkan. Oke, sampai sini. Oke, Bapak Ibu, ada pertanyaan sampai di sini? Oke, tidak. Alhamdulillah. Nah, Bapak Ibu, tadi kita kan sudah membahas nih tentang modul dari titik 1 sampai 1.1 sampai ke titik 4. Bapak Ibu, dan saya lingkari adalah budaya positif. Nah, Bapak Ibu, saya mau tanya, apakah Bapak Ibu bisa berbagi pengalaman praktek baik budaya positif yang ada di kelas Bapak Ibu atau yang pernah Bapak Ibu lakukan? Oke? Budaya positifnya? Oke, baik. Terima kasih Ibu. Saya boleh puisi dulu nggak? Kalau saya budaya positifnya pertama banyak soalnya nih. Pertama, masuk sebelum di kelas, walaupun saya di luar, mereka harus mencari saya untuk bersalim. Walaupun saya duduk di mana, mereka mencari saya. Mau di dalam, mau di luar. Maklum saya kan ada duduk di luar ya. Mereka langsung mencari saya, itu budaya pertama. Yang kedua, kalau ada misalkan kerja bakti tadi kayak saya sudah tahu anak saya yang mana yang bisa bantu saya. Makanya tadi guru yang kelas 1, 2 itu membantu saya merapikan tempat duduk. Tapi saya bilang, tidak usah Bu, nanti anak saya sudah tahu. Mereka sadar bahwa apa yang mereka harus lakukan setelah selesai acara. Itu salah dua ya. Terima kasih. Luar biasa, tepuk tangan dulu dong buat Bu Ida. Luar biasa, budaya positifnya ya telah tumbuh ya di kelas Bu Ida. Oke, selanjutnya ada yang mau berbagi praktek baik lagi untuk budaya positif di kelasnya. Semisalnya saya melakukan ini di kelas, nah seperti itu. Nanti kami bisa sebagai siapa tahu kami bisa meniru ya. ATP, amati, tiru dan praktek. Oke. Oke, baik. Kalau saya coba biasa dengan saya setiap malam saya buka. Apa pelajaran-pelajaran jadi saya coba saya coba praktekkan begini Bu, dari hasil saya belajar itu. Jadi setiap saya masuk kelas, ketua kelas itu harus siapkan temannya untuk berdiri menyambut kita. Jadi kalau saya masuk, kemudian ketua kelas tidak siapkan, mereka itu 15 menit berdiri semua. Ya. Karena saya tidak mau mengajar kalau murid itu kita masuk dia seperti tidak siap. Jadi setiap pelajaran agama, kalau kan pelajaran agama kan, jadi mereka mesti sudah siap. Jadi dari ketua kelas, keamanan,
udah siapkan kelasnya. Kalau kita mau belajar agama, kalau enggak, ya semua berdiri sampai 15 menit. Jadi saya sambil jadi menjadi kebiasaan gitu. Karena ketika guru masuk, mesti kita murid siap. Nah, kemudian sambil berdiri kadang saya biasakan ingatkan saya ya 15 menit sebelum kita belajar kita baca bacaan sholat. Itu yang saya lakukan sementara ini. Assalamualaikum. Saya mau nanya sedikit sama Pak Faisal. Apakah Pak Faisal ada mengajari seperti itu di kelas Bapak? Kalau saya sih belum, tapi karena saya terinspirasi dari Ustaz Yedi, mungkin saya akan Iya. Nah ini belum ya. Nah karena pernah saya ngajar di kelas Bapak itu Andika menyiapkan seperti yang Pak Zainal bilang seperti itu. Nah berarti sudah dilakukan dari Pak Faisal, dari Pak Zainal di kelas Pak Faisal. Mungkin itu aja. Kayak kaget. Ini kenapa? Ini tepuk tangan dulu dong. Praktek baiknya langsung diberikan guru mampirnya. Kadang kita yang sebagai wali kelas ini kan yang mempraktekkan, ternyata siswa ini mendengarkan seperti itu dan mempraktekkan luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi dong. Ini luar biasa. Ada yang bisa berbagi praktek baik. Oke, Bu Is. Sedikit ya Bu Fatma. Jadi ini berbagi ya praktek baik budaya positif. Seperti teman-teman sudah sampaikan saat tadi, saya mau nambahkan kalau di kelas saya selama ini itu saya siapkan tempat untuk barang. Kalau barang kamu hilang, cari di sini. Kalau kamu menemukan barang, taruh di sini. Jadi itu sudah penuh di depan. Jadi mau saya siapkan kotak lagi Bu. Jadi rencananya siapa tahu nanti mereka kan kadang-kadang begitu pulang tuh pensilnya jatuh, pulpennya, spidol, macam-macam. Setip ya gitu ya Bu ya. Mungkin itu yang bisa ditambahkan. Terima kasih. Terima kasih Bu Isti. Tepuk tangan dulu dah buat Bu Isti. Luar biasa. Ini bisa menjadi praktek baik buat kita ke depannya. Kan kadang kita nih biasa ketemu pensil, penghapus, uang gitu kan. Oke, baik. Nah itu bisa kita praktekin, kita simpan di suatu wadah atau tempat dan kita memberitahukan ke siswa kita. Nanti kalau ada sesuatu yang merasa kehilangan bisa mencarinya di sini. Atau ada yang lain lagi dong budaya positifnya di kelas apa? Itu anak-anak sadar nggak kalau itu barangnya? Karena saya nggak begitu. Saya kan di kelas tuh kalau saya tuh selama ini karena mungkin ini anak-anak masih umur 7 tahun, 6 tahun lewat ibaratnya gitu kan. Jadi mereka tuh di kelas saya itu juga saya ada taruh mangkok ungu isinya tuh penghapus banyak sampai 10 langsung penghapus gitu. Tapi mereka tuh enggak tapi minta lagi sama orang tuanya. Apakah di kelas tinggi itu mereka sadar oh ini punya aku gitu. Baik Bu Desti. Jadi kalau di kelas saya itu selalu saya ingatkan semua barangnya itu harus diberi nama. Kalau seandainya tidak diberi nama, silakan diberi tanda. Mereka tuh biasanya tahu tuh. Pulpen saya ini lah Bu, yang saya gigit-gigit ininya. Itu saya gigit udah gigitan saya, jadi punya saya gitu Bu Desti. Jadi mungkin tetap diterapkan, biasakan memberi nama. Jadi langsung nggak ada namanya. Iya. Saya buat alternatif semua buku mereka. Saya kasih nama. Oh iya betul. Iya. Ya Ibu, terima kasih. Terima kasih Bu Is. Kepala sekolah. Terima kasih. Ini berbicara berbagai pengalaman praktek baik budaya positif yang ada di kelas. Apakah di lingkungan guru-guru bisa juga diterapkan seperti ini? Ya, gimana solusinya kita sama-sama, gimana cara menanamkan praktek baik untuk guru-guru. Itu mohon. Bersalaman setiap datang.
Oke, baik. Ada yang bisa bantu saya jawab dulu nggak? Nanti saya tambahin. Oke, Bu Neni. Kalau dari saya setiap pagi itu Bu, setidaknya setiap masuk ruang guru tuh bersama kita, siapa yang datang terlebih dahulu berarti kita yang datangi beliau kan. Terus yang kedua senyum sapa lah, selalu senyum sapa. Kalau ketemu, kadang kan kita nih terlalu sibuk apa kita pikir jalan, padahal teman-teman nih jalan aja, nggak menegur, nggak senyum, nggak apa. Kadang saya ngerasain gitu sih. Terima kasih. Oke, baik Bu Risna. Ada celutukan nih di belakang saya nih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kesempatannya. Saya mengeluarkan sesuai dengan pengalaman sekolah sebelumnya ya. Setelah kami rapat biasanya kami merenung ya, atau misalnya bukan istilahnya kayak introspeksi diri ya. Misalnya habis rapat kami saling introspeksi, kira-kira pada saat rapat itu adakah yang menyinggung perasaan teman-teman. Nah, di situ kami selesaikan. Kami tidak akan keluar rapat kalau misalnya permasalahan itu masih kita bawa. Atau misalnya seperti ini. Atau misalnya seperti ini. Seperti kami pernah akreditasi ya. Akreditasi otomatis kita menimbulkan banyak konflik karena sudah capek, lelah dan sebagainya ya. Jadi otomatis emosi kita nggak bisa terkontrol ya. Pada saat di situ saat kami selesai akreditasi, kami membuat sebuah forum ya. Kami membuat sebuah forum untuk refleksi diri. Kami setiap guru mengeluarkan unek-unek atau perasaan mereka. Kira-kira pada saat akreditasi atau kegiatan akreditasi berlangsung, adakah kira-kira yang menyinggung? Jadi pada saat kami selesai melakukan itu, kami belum nggak ada dibilang konflik di belakang. Mungkin itu yang bisa Oke, terima kasih. Yang pertama adalah Ibu Kepala Sekolah, masukan dari Bu Neni adalah kita saling bertegur sapa pada saat pagi hari ketemu sama teman-teman. Yang kedua dari Bu Risna yang saya dapatkan yaitu kita setelah selesai forum atau kegiatan kita refleksi diri. Ketika ada yang di hati tidak enak, ungkapkan, pecah-pecah di situ aja, di luar sudah selesai, tidak akan seperti tidak terjadi masalah seperti itu ya. Nah terus ada yang ingin memberikan masukan lagi untuk menjadi sekolah kita lebih baik lagi seperti itu. Oke, baik, siapa lagi? Kaisar? Ya, alhamdulillah ini sudah disinggung ya, dibuka sama Ibu Kepala Sekolah tadi. Sebetulnya sudah saya ceker di sini nih Ibu ya. Dan sebetulnya waktu rapat tadi ya, tapi tidak apa-apa. Bapak Ibu, teman-teman semua, jadi demi kekompakan kita ini, ayo kita semua saling bahu-membahu, bergandengan tangan untuk memajukan sekolah kita. Kenapa? Karena hampir sepertiga waktu kita ini dalam 24 jam itu kita habiskan bersama di sekolah kita ini. Iya, jarang sama tetanggaku. Makanya itu, jadi alangkah baiknya ya Bu Akida dan Bapak Ibu guru semuanya, kita tetap eksis seperti kemarin-kemarin, tetap kompak. Karena apapun yang kita lakukan itu pasti itu demi kebaikan sekolah kita. Hanya kita mungkin kita salah apa ya, salah tanggap atau gimana ya menanggapinya, jadi akhirnya bisa timbul konflik. Tapi kalau itu disampaikan Bu Risna tadi baik sekali. Jadi kita keluar dari sini tidak ada dusta di antara kita, tidak ada masalah. Jadi apapun kalau bertempurlah di sini. Begitu keluar sudah happy semuanya, saling sapa, saling senyum. Jadi semuanya kelihatan bahagia. Karena apa Bapak Ibu? Kita percuma saja pada saat mau pendaftaran murid baru kita berjuang tuh bikin video kesana kemari, tapi kenyataannya jauh-jauh hari seperti ini kita seperti ini. Tapi kalau dari sekarang kita ayo kita ada kegiatan kita ikut, Bapak Ibu gurunya kompak,
Datang pagi kita di depan pagar itu sudah luar biasa. Saya happy tuh waktu pertama kali masuk sekolah. Tapi sekarang udah nggak lagi. Kenapa? Karena jadwal piket kita itu berganti-ganti. Kalau satu hari itu tetap 5 orang, mungkin kita bergantian Bu Neni. Senin ini saya ya, 1 orang aja Bu cukup. Senin depannya lagi Ibu ya bergantian 5 orang itu, jadi nggak berat gitu. Usul saya begitu Bu Anija. Kalau bisa Ibu ya, oke baik. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Rizky. Tepuk tangan dulu dong. Oke baik. Nah jadi Dan kayak kesempatan, gimana ini? Bentar, jadi dari kesimpulan dari Bu Istri adalah untuk guru piketnya, kemudian tolong ketika kita terjadi di sini sudah selesaikan, lupakan, kita bersaudara ya, seperti itu. Oke, kita Bu, terima kasih atas kehadirannya untuk materi disiplin positif ini. Semoga materi yang saya berikan pada hari ini bisa bermanfaat, bisa kita realisasikan di lingkungan sekolah kita. Cukup sekian hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.